Halo teman-teman, berjumpa dengan Mr. Johan ya. Nah, di video kali ini Mr. Johan masih membahas tentang menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Kalau di video yang sebelumnya Mr. Johan sudah menerangkan tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, mungkin teman-teman merasa bahwa cukup sulit, tapi sebenarnya itu mudah kok, tenang aja ya. Nah, di video kali ini Mr. Johan akan menerangkan cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara yang lain, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dari kata-katanya aja kuadrat. Jadi nanti kita akan banyak sekali menggunakan angka-angka kuadrat atau bilangan kuadrat, bahkan akar ya, seperti itu. Nah, di sini syaratnya cuma satu. Syaratnya adalah A-nya harus sama dengan 1. Itu wajib. A-nya harus sama dengan 1. Kalau nanti A-nya tidak sama dengan 1 gimana, Mister? Ya dibuat 1 gitu kan ya. Nah, oke, contoh saat ini adalah yang Mister berikan adalah X kuadrat plus 2X minus 3 sama dengan 0. Nah, di contoh ini kita bisa tahu ya, ini sudah pasti A-nya sama dengan 1 ya, karena nggak ada bilangannya atau nggak ada koefisiennya, bisa berarti ini koefisiennya adalah 1 gitu kan ya. Paham ya teman-teman, ini udah 1 nih, paham ya. Nah, caranya gampang, yuk kita ikuti langkah dari Mr. Johan. Ini ada X kuadrat ya, positif 2X tetap. Nah, ini negatif 3-nya kita pindah ke sana, jadi apa? Positif ya teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman? Oke, sekarang cara selanjutnya adalah kita harus jumlahkan ya. Kita jumlahkan nih, sama-sama jumlahkan. Kita harus jumlahkan dengan setengah dari koefisien X. Setengah dari koefisien X atau koefisien X-nya ini, setengahnya. Jadi setengah koefisien X-nya berapa ini? Kan ini 2, berarti setengahnya berapa? 1 gitu ya. Tapi dikuadratkan. Sini pun juga di ruas kanan juga seperti itu, ditambahkan 1 dikuadratkan. Sampai sini paham belum teman-teman? Jadi ini kalau dapat 1 dari mana, Mister? Selalu setengah dari koefisien X-nya. Setengahnya 2 kan 1 tuh. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama. Nah, kalau udah bentuk seperti ini nih, kalian bisa tulis seperti ini, langsung aja. X, karena ini positif, yaudah positif 1 kuadrat. Nah, ini jadi berapa? 3 tambah 1 gitu kan. Nih ya, 3 tambah 1 gitu kan. Nah, udah, ini jadi gimana? X plus 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau udah sampai gini gimana, Mister? Nah, dari ini kuadratnya ini kan harus hilang nih. Berarti kita pindah ke sana. Kalau pindah ruas kuadratnya hilang, yang di ruas ini jadi apa? Jadi akar ya. X plus 1 udah hilang kan ini. Jadi akar 4. Tapi jangan lupa ini selalu ada plus minusnya. Nah, jadi kalau akar itu ada plus minus gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Berarti nulis hasilnya gimana, Mister? Berarti kan nanti ada 2. Ada plus, ada juga minus gitu kan ya. Nah, untuk yang plus anggap aja X1. Untuk minus anggap aja X yang kedua gitu kan ya. Yuk kita hitung yuk. Misalkan ini X plus 1 dulu. Nah, ini anggap aja hasil dari akar 4 berapa? 2 kan. Jadi kita ambil dulu yang positif 2. Di sini kita ambil X plus 1, hasilnya akar 4 2, tapi di sini kita pakai yang negatif. Karena plus sudah di sini, berarti ini yang negatif 2. Paham ya teman-teman ya? Gini nih. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang ini jadi berapa? X 2 plus 1-nya pindah sini jadi minus. Jadi berapa ini hasilnya? 1. Nah, yang ini X minus 2, ini kan plus 1 nih, pindah sini jadi apa? Minus 1. Di X-nya berapa? Minus 3. Jadi penyelesaiannya ini gitu ya teman-teman ya. X1 dan X sama dengan min 3. Ini kalian anggap aja X1, ini anggap aja X2 boleh. Gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Udah paham kan? Nah, pokoknya konsepnya tinggal cari setengah dari koefisien X-nya atau yang di tengah.
Oke teman-teman, contoh yang kedua ada bentuk seperti ini nih. X kuadrat minus 2x sama dengan 24. Ini sudah ke sudah ke posisi 24-nya sudah di ruas kanan nih ya. Jadi enak. Ini jadi A-nya sudah pasti 1 ya. Yuk kita ini ya. Kita tulis lagi. Nah, berarti kan di sini setengahnya dari minus 2 berapa? Setengahnya minus 2 ini selalu dipositifkan ya, selalu ditambah ya. Setengahnya dari minus 2 berapa? Minus 1. Oke, pintar. Nah, dikuadratin sini juga di plus minus 1 kuadrat, harus dikuadratin gitu ya. Oke, berarti kalau sudah seperti ini bisa ditulis karena ini negatif jadi gini aja. X negatif 1. Nah, ini berdasarkan ini ya. Jadi kalau ini negatif berdasarkan ini. Nah, jadi berapa teman-teman? 24 minus 1 kuadrat kan plus 1 nih. Jadi X minus 1 kuadrat sama dengan 25. Nah, gini ya teman-teman ya. Paham lah. Nah, sekarang berarti kita ilangin ini. Kuadratnya jadi akar 25. Jangan lupa plus minusnya. Oke, lanjut ya. Sama kayak yang tadi, video yang tadi. Berarti ini X minus 2 sama dengan, anggap aja yang positif dulu. Akar 25 kan 5. Positif 5 dulu. Ya di sini X minus 2 negatif 5. Karena kan ini akar 25, 5. Kita cari yang negatif. Ini positif, ini negatif gitu ya. Udah dicari aja. 5 minus 2 pindah saja jadi plus kan. Di X sama dengan berapa teman-teman? 7. Terus selanjutnya yang di sini. X minus 5. Ini minus 2 kan pindah saja jadi positif 2. Jadi berapa X-nya? Minus 3. Oke, jadi udah selesai nih penyelesaiannya, ada X sama dengan 7 sama X sama dengan minus 3. Ini jadi X1, ini jadi X2 gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Keren pokoknya. Oke teman-teman, sekarang lanjut di contoh yang ketiga. Nah, di sini contoh yang ketiga ini, loh mister ini kok A-nya bukan 1 mister, tapi 3. Gimana mister? Nah, kita buat jadi 1. 3 supaya jadi 1 harus diapain? Kita sama-sama bagi 3 dulu ya. Bagi 3. Jadi berapa di sini? 3 bagi 3 1. Udah, 1 ya. Ini jadi 2/3. X ini jadi berapa? 5/3 sama dengan 0. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya. Ini A-nya sudah jadi 1 nih ya. Nah, caranya sama. Konsepnya sama. Ini 2/3 X sama dengan, ini kita pindah ke sana, minus 5 kita pindah saja jadi plus ya. Plus 5/3. Nah, gini ya. Oke, sekarang kita tambahkan ya. Setengah dari koefisien X, setengahnya 2/3 berapa teman-teman? Setengahnya 2/3 berapa? Setengahnya 2/3. Setengahnya 2/3 berarti 2/6. Nah, kita tulis di sini. 2/6. Kita kuadratin gitu ya. Sini juga tambahin. Tapi ini minus ya. Ini minus ya karena di sini minus. Ini 2/6. Oke, lanjut lagi ya. Setelah seperti ini, langsung aja di sini bisa dibentuk ya. X gitu kan. Kameranya agak mister siniin. Minus 2/6 kuadrat ini ya, ini sampai sini kurungnya. Gitu kan. Sama dengan ini 5/3. Ini kan minus 2 nih. Minus 2 kuadrat itu kan, minus 2 kuadrat itu kan 4/36. Nah, gini ya, bisa ditulis seperti ini. Atau teman-teman bisa sederhanain juga. Nah, karena ini untuk pecahan ya jadi agak ribet. Tapi nggak apa-apa. Kalian pasti bisa. Nah, ini jadi berapa teman-teman? Kita pakai aja 36 gitu ya. Karena supaya sama penyebutnya. Ini dikali 12 berarti ini 60. Ini 4 gitu ya. Karena ini 36 supaya 36 kali 1. Ini kali 1. Oke, sampai sini paham ya teman-teman?
Terus jadi ini X minus 2 per 6 kuadrat sama dengan 64 per 36. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya? Paham banget ya? Oke. Oke, berarti di sini kalau Mr. Johan sederhanain jadi berapa? Ini ya, X. Ini jadi X ya, tetap X minus 2 per 6 kuadrat gini kan. Jadi berapa ini? 16 per 9. Mister sederhanain ya. Jadi ini ketemunya X minus 2 per 6. Karena kuadrat kan kita jadi akar nih. 16 per 9 harus plus dan minus. Gitu ya. Sampai sini paham belum teman-teman? Paham ya? Nah, Mr. Johan pindah sini nih. Ini jadi X minus 2 per 6. Nah, plus minus ya. Tulis lagi deh. 16 per 9. Sekarang kita bagi 2. Nah, ada plus, ada minus gitu kan. Nah, di sini berarti kalau yang plus dulu ya. X minus 2 per 6 sama dengan yang plus dulu. Akar dari 16 per 9 jadi berapa? Akar 16 itu 4, akar 9 itu 3. Nah, jadi gini ya. Kita yang positif dulu. Jadi ini yang negatif berarti langsung aja. Nanti tinggal kalian hitung sendiri. Negatif 4 per 3 gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita hitung aja. Sama kayak di SD, hitung pecahan biasa. 4 per 3, ini kan negatif, pindahan jadi positif. Jadi ini X1 ya. Berapa diambil aja 6 gitu ya. Kalau 6 berarti di sini tinggal dikali 2. Ada berapa? Ada 8. Terus di sini ada 2. Berapa teman-teman ini hasilnya? Hasilnya berapa? 10 per 6. Atau bisa kita sederhanakan jadi berapa? 5 per 3 gitu ya. Nah sekarang yang ini yang negatif nih. Jadi ini sama. Sebenarnya sama semua caranya. Tinggal X jadi berapa ini? Minus 4 per 3. Ini negatif pindah saja jadi positif kan. 2 per 6. Nah gini kan. 2 per 6 jadi berapa ini? Kita anggap aja penyebutnya 6 gitu kan ya. Ini jadi minus 8. Ini ditambah 2. Minus 8 tambah 2 berapa? Minus 6 per 6. Berarti berapa? Minus 1. Nah jadi penyelesaiannya ini X1, ini X2 nya. Atau bisa ditulis gini, minus 1,5 per 3 gitu boleh, pakai kurung kurawal kayak himpunan itu ya. Jelas ya teman-teman ya. Selamat mengerjakan dan selamat mempelajari.